Assalamualaikum Bu Fida. Waalaikumsalam Bu Asi. Alhamdulillah, apa kabar Bu Fida hari ini? Alhamdulillah sehat Bu, tapi ada sedikit yang mengganjal di hati saya Bu. Jadi saya mohon waktunya sebentar untuk Bu Asi untuk bercerita Bu. Ada yang mengganjal ya di pikiran Bu Fida. Ya Nah, Bu. tidak apa-apa Bu Fida, tidak apa-apa. Karena hari ini ya, pada kesempatan ini kita berbincang-bincang dulu sebentar ya Bu Fida. Ya Bu. Ya, kebetulan saya ada waktu ini. Kalau boleh tahu, apa yang sedang mengganjal di hati Bu Fida? Iya Bu. Di kelas saya itu ada anak yang tidak membuang sampah pada tempatnya Bu. Jadi anak itu sampahnya itu kebanyakan itu dimasukkan di kolong mejanya Bu. Oh, begitu. Iya, padahal itu sudah sering sering diingatkan untuk membuang sampah di tempatnya, tapi anaknya itu selalu selalu melakukan membuang sampah itu sembarangan gitu, Bu. Ya, berarti hari ini Bu Fida kita akan berbincang-bincang terkait tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya itu ya Bu Fida ya. Ya, Bu, benar. Oke, Bu Asih. Kira-kira menurut Bu Fida ya, permasalahan apa sih yang ada di lingkungan Bu Fida terkait dengan sampah ini? Iya, Bu. Saya merasa itu anak-anak itu malas untuk membuang sampah ke tempatnya, Bu. Terus kemudian padahal di sekolah saya di depan kelas itu sudah ada tempat sampah, tapi dan juga mereka itu kurang apa ya, masih kurang tahu bahaya dari sampah tersebut Bu. Oh, iya. Begitu, begitu ya Bu ya. Iya Bu. Nah, kalau begitu Bu, yang Ibu harapkan pada obrolan kita kali ini, kira-kira apa Bu ya? Eh, ya Bu, saya harap setelah bulan ini saya itu punya solusi atas permasalahan anak saya ini Bu, biar dia itu tahu kalau membuang sampah itu harus tempatnya gitu Bu. Semoga saja nanti kita bisa menemukan solusi itu Bu Fida ya. Iya Bu. Nah Bu Fida, menurut Bu Fida, kurang kurangnya perhatian anak-anak itu terkait masalah sampah itu karena apa ya? Nah, ya Bu, menurut saya penyebabnya itu anaknya tuh kurang memahami bahaya dari sampah. Makanya anak-anak itu masih seenaknya sendiri untuk membuang sampah tersebut Bu. Oh, begitu. Berarti masih anak-anak itu pemahamannya itu masih rendah Bu ya tentang apa itu namanya bahaya membuang sampah sembarangan itu ya. Iya Bu. Nah, menurut Bu Fida, selain kurangnya pemahaman anak-anak itu terhadap apa namanya bahaya membuang sampah sembarangan seperti itu, penyebabnya yang lain apakah ada Bu Fida? Mungkin anak-anak itu masih kurang untuk memahami, punya kesadaran dan motivasi untuk menjaga kebersihan, Bu. Dan mereka itu juga belum sadar bahwa perilaku yang membuang sampah sembarangan itu bukan hanya mengganggu dirinya, tapi mengganggu teman yang lainnya. Bu Fida sudah menyampaikan ada beberapa penyebab ya Bu Fida ya. Di Iya, Bu. antaranya anak-anak itu kurang paham tentang bahayanya membuang sampah sembarangan. Juga anak-anak itu kurang sadar ternyata ya Iya, terhadap pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Nah, banyak sekali ternyata ya penyebabnya Bu Fida ya. iya, Bu. Apa yang sudah Bu Fida sampaikan kepada saya ya barusan itu saya berpikiran Bu Fida pasti sudah punya apa itu namanya rencana-rencana yang akan Bu Fida lakukan
sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan yang sedang Bu Fida rasakan di sekolah Bu Fida itu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Saya itu punya rencana. Saya ingin saat pembelajaran itu anak-anak itu saya putarkan video pembelajaran terkait bahaya sampah. Nah, supaya mereka itu sadar tindakan yang mereka lakukan itu bisa merugikan orang lain. Selain itu juga bisa merugikan bagi kesehatannya dan juga kebersihan lingkungannya, Bu. Wah, Jadi, bagus Bu Fida. ya, Bu. Jadi, Bagus. jadi saya ingin memutarkan sebuah video gitu loh, Bu. Bagus Bu Fida. Ya, saya kira dengan Bu Fida itu memutarkan video kepada anak-anak itu Bu Fida ya, Ya, maka anak-anak itu akan mempunyai contoh yang nyata, contoh yang konkret yang dapat anak-anak itu lihat ya, dan bisa membuat anak-anak itu sadar, Bu Fida ya. Itu ya, Bu. bagus itu Bu Fida. Saya setuju itu ya, 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 diputarkan ya, video anak-anak ya, sehingga anak-anak itu bisa melihat, oh ini toh contohnya, dan mereka bisa sadar dan menirunya itu Bu Fida ya. Nah, ya. barangkali ada hal lain Bu yang bisa Bu Fida lakukan sebagai solusi permasalahan ini Bu Fida. Iya, Bu. Ini kan berkaitan dengan lingkungan gitu, nggih. Jadi saya itu ingin berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat saya untuk dapat menciptakan atau merencanakan proyek P5 itu berkaitan dengan bagaimana cara mengelola sampah. Jadi sampah-sampah yang sudah sampah plastik itu bisa didaur ulang untuk dijadikan hiasan ataupun apa namanya hasil karya dari anak-anak tersebut, Bu. Gitu. Ya, justru ini malah malah bagus lagi ini Bu Fida ya. Bu Fida memberdayakan, tidak hanya menyadarkan kepada anak-anak tentang pentingnya membuang sampah sembarangan, tetapi memberdayakan untuk apa? Mengelola sampah ini sebagai pembelajaran P5 Bu Fida ya. Bagus Ya, itu Bu Fida. Setuju itu Bu Fida. Jadi dengan apa namanya? Solusi memasukkan apa namanya masalah sampah ini ke dalam pembelajaran P5 itu nanti dampaknya tidak hanya pada kelas Bu Fida saja ya tentunya ya. iya, Bu. Ya, Iya, tetapi nantinya Bu Fida hal ini solusi ini juga berdampak pada lingkungan sekolah Bu Fida ya. iya, Ya. Bu. Iya, Saya setuju Bu Fida dengan solusi yang Bu Fida apa namanya kemukakan tadi Bu Fida ya tentunya. iya, Bu. Nah, Iya, tentunya Bu Fida untuk melaksanakan hal itu ya Bu Fida ya, memasukkan apa namanya solusi sampah tadi ke dalam proyek P5 itunya tentunya Bu Fida kan memerlukan tidak bisa sendiri ya, memerlukan dukungan iya, dari pihak-pihak lain yang ada di sekolah Bu Fida iya, ya. iya. Nah, kira-kira dukungan dari siapa saja itu yang Bu Guru, Bu Fida, apa namanya, butuhkan untuk melaksanakan rencana Bu Fida itu? Dukungan yang paling pasti ya dari kepala sekolah, Bu, dan juga rekan sejawat. Karena memang semua rencana ataupun apa namanya rencana yang saya lakukan itu tidak bisa saya sendiri. Jadi membutuhkan kolaborasi dari kepala sekolah dan juga rekan sejawat. Oh ya ya jadi nanti bekerja bersama-sama Bu ya Iya, untuk Bu. Sama-sama. melaksanakan proyek P5-nya terkait dengan sampah itu tadi ya Bu Fida ya. Iya, Bu. Nah, kalau dukungan sudah Bu Fida dapatkan, rencana bisa Bu Fida laksanakan ya, Iya, agar Bu. kegiatan yang Bu Fida tadi rencanakan itu bisa berjalan dengan lancar Bu Fida ya. Nah, apa Iya, Bu. yang akan Bu Fida lakukan untuk pertanggungjawaban dari kegiatan rencana kegiatan Bu Fida tadi itu? Ya, Bu. Rencananya saya bertanggung jawabnya itu dengan cara untuk berkolaborasi tadi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah. Kemudian saya juga menjadi penanggung jawab terhadap usulan yang tadi yang saya rencanakan tersebut, Bu. Karena memang itu kan usulan dari saya. Jadi saya kan juga harus bertanggung jawab dengan apa yang saya usulkan supaya tujuan awal saya tadi untuk
dapat membuat anak itu sadar apa namanya pentingnya untuk menjaga lingkungan itu bisa dipahami oleh anak dan juga bagaimana cara mengelola sampah yang dianggap itu membahayakan tapi bisa untuk dimanfaatkan gitu Bu. Iya ya, panjang lebar Bu Vida, ternyata solusi sudah Bu Vida temukan dan saya merasa itu solusi yang bagus Bu Vida ya. Bu Vida Ya, bagus, itu terima solusi kasih. yang perlu kita laksanakan Bu Vida ya. Ya, Ya, semoga nanti solusi yang jadi pemikiran Bu Vida, rencana-rencana Bu Vida tadi bisa berjalan dengan lancar Bu Vida ya, dan berdampak yang cukup besar kepada anak-anak kita ya. ya Bu, Nah Bu amin. Vida, Ya Bu, amin. Bu Vida tadi sudah keluar ya semua ceritanya ya, sudah Ya Bu, menemukan solusi ya. Bagaimana sekarang perasaan Bu Vida? ya Bu. Setelah bercerita dengan Bu Asih panjang lebar ini Bu, saya merasa plong, saya merasa lega, merasa senang karena yang saya pikirkan itu kan apa ya, tidak ada jalan keluar Bu. Dan dengan saya bercerita dengan Bu Asih, dengan melakukan percakapan ini, itu ternyata solusinya itu ada gitu Bu. Jadi saya berharap dengan solusi yang tadi saya sampaikan ke Bu Asih, rencana-rencana tersebut bisa saya laksanakan untuk dapat membuat anak saya tadi itu bisa lebih paham, lebih mengerti tentang apa pentingnya menjaga kebersihan itu. Gitu. Amin, Terima kasih amin, Bu Ade amin ya. Bu Vida. Ya sama-sama. Alhamdulillah ya Bu Vida. Tinggal Bu Vida melaksanakan rencana yang sudah ada ya. Ya, Ibu. Selamat berkegiatan ya. Ya, Bu. Terima kasih Bu Semoga Ade. berjalan dengan baik. Nggih. Sudah Amin. obrolan kita ini sampai di sini ya Bu Vida ya. Ya Bu Ase. Terima kasih Bu Ase sudah mendengarkan curhatan Sama-sama. saya. Ya, Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Vida. Waalaikumsalam Bu Ase. Bagaimana kabarnya Bu Ase? Sehat? Alhamdulillah Bu Vida sehat walafiat ini. Bu, Alhamdulillah. Dalam ya bolehkah Bu. saya meminta waktunya sebentar Bu? Oh iya Bu. Ini saya pas kesempatan lagi free, lagi tidak ada kegiatan apapun Bu. Kira-kira ada apa Bu Ase? Ada yang bisa dibantu? Iya ini Bu. Saya kok mau bercerita ini tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya Bu. Boleh saya Hmm, bercerita sama Bu Vida? ya Bu Ase silakan. Kira-kira apa yang mau diceritakan Bu Ase? Begini Bu Vida, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias dalam pembelajaran saya, Bu. Nah, selain itu juga tugas-tugas yang saya berikan kepada anak-anak itu yang mengumpulkan itu hanya sebagian, Bu, tidak sepenuhnya. Itu yang jadi pikiran saya, Bu. Oh, jadi Bu Ase muridnya kurang antusias dalam pembelajaran gitu Bu G. Betul Bu. Nggih, ya, ya. Nah, jadi menurut Ibu apa yang ingin Ibu Ase harapkan dalam percakapan hari ini Bu? Saya berharap, Bu ya, dari obrolan saya bersama Bu Vida ini nanti bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi tentang antusiasme itu murid saya itu Bu terhadap proses pembelajaran yang saya lakukan itu Bu di kelas itu Bu. Oh, jadi untuk tahu dari solusi Bu G. Oke. Jadi Iya. menurut Ibu apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran Bu? Saya ingat Kira-kira ini apa? Bu ya. Ya. Kalau yang saya ingat selama ini itu
pembelajaran yang saya lakukan itu kok sepertinya kurang menarik bagi anak-anak, kurang mengasihkan begitu bagi anak-anak, dan monoton. Saya itu terlalu dominan bercerita kepada anak-anak itu di depan itu Bu ya. Itu pembelajaran yang saya lakukan. Jadi Kemudian yang kedua itu yang berkaitan dengan tugas-tugas tadi itu ya Bu ya. Itu juga Bu perlu perlu adanya apa itu namanya, mungkin saya yang kurang kurang istilahnya apa itu namanya, di di antusiasme anak itu terhadap tugas saya juga kurang itu Bu. Karena apa? Karena itu juga ya menurut saya itu terlalu apa ya, tidak memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk berpendapat Bu dalam proses pembelajaran itu Bu. oh begitu. Jadi Bu Asih merasa pembelajaran yang Bu Asih lakukan itu masih monoton Bu Gi. Terus Iya, kira-kira menurut Ibu untuk meningkatkan anak-anak itu supaya antusiasnya itu meningkat, kira-kira apa yang akan dilakukan Bu Asih? kalau sepertinya Bu ya, murid-murid itu menginginkan pembelajaran itu yang menurutnya itu asik begitu loh Bu. Membuat yang tidak membosankan begitu Bu ya. Oke. Barangkali Wah, seperti itu Bu. wah, saya sependapat dengan Bu Asih. Jadi untuk salah satunya itu Bu Asih tadi bilang dengan cara membuat apa namanya menarik gitu ya, mengasihkan, gitu Ya, Bu ya. ya, Nah, iya. lalu menurut Ibu, apa saja yang membuat murid itu asik dalam pembelajaran? Bukan tadi kan membuat asik, terus apa yang bisa Ibu lakukan untuk membuat pembelajaran itu asik gitu? Dengan cara Iya, apa? iya, iya. Pembelajaran yang asik itu murid-murid itu harus turut berpartisipasi di dalam pembelajaran itu. Ya, murid-murid aktif sehingga pembelajaran itu harus berpusat pada murid Bu ya. Selain Oke. itu, nah juga pembelajaran itu harus ada ice breaking barangkali Bu ya, supaya bisa menyegarkan pikiran anak-anak, menyegarkan kejenuhan anak-anak itu ya, atau mengumpulkan, bisa juga mengumpulkan konsentrasi anak-anak itu juga Bu ya. Nah, ada ice breaking. Nanti barangkali untuk menambah pembelajaran itu lebih asik, itu bisa membuat game dalam pembelajaran itu Bu ya. Supaya Membuat anak-anak itu ikut aktif juga di dalam game itu, dalam pembelajaran itu Bu ya. Dan juga adanya sumber belajar yang beragam, yang bervariasi. Tidak hanya monoton seperti yang selama ini saya lakukan itu Bu Fida. Oke, jadi saya setuju dengan Bu Asih dengan apa namanya dalam pembelajaran itu ada harus speaking dengan penggunaan sumber belajar yang beragam. Kalau boleh tahu, selama ini Bu Asih memakai sumber belajar apa saja Bu? Saya itu biasanya menggunakan buku teks, kemudian juga menggunakan sumber-sumber dari buku perpustakaan, Bu. Itu yang Apakah saya ada gunakan. oke, apakah ada sumber belajarnya lainnya Bu yang eh, tidak hanya buku teks di perpustakaan saja gitu? Hmm. Kalau saya pikir-pikir lagi, Bu ya, sumber belajar itu ternyata banyak sekali, Bu ya. Tidak hanya buku teks saja, Bu ya. Jadi Iya. sumber belajar itu ternyata bisa juga saya nanti menggunakan video ya yang di YouTube itu Bu ya. Iya. Kemudian bisa juga sumber belajar itu dari artikel-artikel itu Bu yang diambil dari internet itu Google atau Iya. nanti kalau kita lebih lagi memanfaatkan apa itu namanya
Android itu Bu ya, aplikasi yang ada di dalamnya itu yang sedang tren itu. Saya kira iya. kok bisa digunakan Bu ya, seperti TikTok atau apa itu Reels itu yang di This ID Instagram ya. itu bisa Bu ya. Ya, Itu. ya. Nah, betul sekali Bu. Luar biasa sekali Bu Asih. Saya yakin bila ibu itu menggunakan sumber belajar yang beragam, itu berbagai metode beragam akan membuat atau membuat murid itu dalam pembelajaran itu lebih efektif Bu. Gitu, Ge. Jadi saya setuju dengan Bu Asih. Penggunaan media ajar atau sumber belajar yang beragam itu dapat meningkatkan antusiasme murid dalam proses pembelajaran. Kemudian Bu, jadi apa sekarang? Kan Bu Asih sudah punya beberapa gambaran gitu, gitu. Terus rencananya Bu Asih apa yang akan dilakukan setelah ini? Setelah ini saya akan membuat rencana pembelajaran itu yang mengasihkan tentunya, yang membuat murid itu lebih antusias terhadap pembelajaran di kelas ya. Nah, dengan cara saya nanti akan menggunakan berbagai macam sumber belajar seperti YouTube atau pemutaran film itu ya. Kemudian ada apa namanya artikel-artikel itu. Kemudian permainan-permainan game yang bisa dilakukan oleh anak-anak dengan membawa Android-nya masing-masing. Tentunya anak-anak zaman sekarang kan sudah banyak yang mempunyai Android, Bu Fida ya. Ya. Itu bayangan saya seperti itu untuk membuat pembelajaran yang asik. Sedangkan untuk mengatasi yang tugas-tugas itu tadi, itu saya kok kepikiran begini Bu Fida. Saya Gimana? itu nanti kalau memberikan tugas kepada anak itu tidak terlalu banyak seperti sebelum-sebelumnya itu ya. Ya. Kemudian nanti bentuk tugasnya itu akan saya sesuaikan dengan minatnya anak-anak. Istilahnya nanti saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah pernah saya peroleh di modul sebelumnya itu akan saya terapkan kepada anak-anak. Supaya apa? Supaya nanti anak-anak itu senang dalam pembelajaran itu dan mereka itu mengerjakan tugasnya itu dengan sukarela, dengan senang itu Bu Fida karena sesuai dengan minatnya masing-masing itu Bu Fida yang akan saya lakukan. Wah, bagus sekali, luar biasa sekali rencananya Bu. Uh, Luar biasa sekali sudah Semoga menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan minat dan anak bakat yang Masya Allah Bu, luar biasa sekali Bu. Kemudian Bu, terkait dengan komitmen Ibu, kan tadi kan sudah Ibu punya rencana. Bagaimana komitmen Ibu itu supaya rencana Ibu itu bisa terlaksana dengan baik? ya. Sesuai dengan tadi rencana saya, maka komitmen saya Bu Fida ya ke depannya itu saya akan selalu ya berusaha membuat rencana pembelajaran itu yang berpihak pada murid ya, yang membuat murid senang, yang menggunakan berbagai macam sumber belajar sesuai dengan kebutuhan anak ya. Kemudian ya, saya itu juga nantinya ya akan melaksanakan pembelajaran terutama untuk kegiatan eksplorasi materi itu yang membuat anak-anak senang itu tadi Bu, sehingga anak-anak itu merasa dirinya itu merdeka dalam kegiatan pembelajarannya itu Bu. Wah, luar biasa sekali. Saya sangat mendukung rencana Ibu tersebut. Mudah-mudahan rencana yang itu Ibu bisa terlaksana dengan baik, Bu. Ya, terima Sesuai dengan kasih Bu harapan Ida. yang Ibu Asih Ya, inginkan. Bu Ida. Terima Halo, kasih ya Bu Ida untuk waktu berbaginya hari ini ya. Ya, mudah-mudahan saya bisa melaksanakannya Bu. iya Bu, sama-sama. Terima kasih juga sudah mau berkenan berbagi dengan saya, gitu Bu. Ya, ya. Bagaimana rasanya Bu? Pelong, Oh, lega Bu oh, Fido. Ya, ya ya. sudah ada bayangan saya harus bagaimana untuk mengatasi masalah ini.
Terima kasih Bu Fida ya. Alhamdulillah, terima kasih sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.